Haibah Umara Tufaila Hasnah Salman. Saya peserta Lomba Budaya Sumpah Pemuda dari SMP Negeri 5 Bandung. Pakaian adat yang saya pakai berasal dari Minangkabau, daerah asal nenek saya. Keberagaman, kebudayaan, dan Pancasila. Sumpah Pemuda pastinya tidak asing kan? Hari yang kita peringati setiap 28 Oktober itu lahir karena dorongan untuk bersatunya para pemuda bangsa. Karena dulu Indonesia belum bersatu. Pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 diselenggarakan Kongres atau Kerapatan Pemuda. Pada tahun 1931, Sultan Takdir Ali Sabana kemudian menyebut rapat tersebut dengan Sumpah Pemuda. Dan kemudian menjadi terkenal karena disebarluaskan oleh Muhammad Yamin pada tahun 1953. Istilah Sumpah Pemuda disejajarkan olehnya dengan Sumpah Palapa yang pernah dipakai oleh Gajah Mada. Yang paling menarik buatku adalah sumpah yang terakhir, yaitu menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Padahal kedua sumpah sebelumnya menyatakan tanah air yang satu dan bangsa yang satu. Tapi tidak bahasa yang satu. Ternyata memang para pemuda sadar bahwa bahasa di Indonesia adalah kekayaan penting. Mereka menyadari bahwa bahasa tidak cuma untuk mengobrol, tapi juga untuk belajar dan menambah pengetahuan. Bahasa adalah bagian dari kebudayaan, seperti tarian, musik, sastra, kuliner, dan lain-lain. Jadi, Sumpah Pemuda menghargai keragaman kebudayaan kita. Keinginan menjadi satu tanah air dan tumpah darah tidak harus menghilangkan keragaman itu. Sebaliknya, menghargai dan menjunjung tinggi. Ayahku bilang kalau peta Indonesia diletakkan di atas Eropa, ia akan mencakup wilayah dari Skotlandia sampai Turki, dari Spanyol sampai Rusia. Katanya, negeri kita tidak saja luasnya seperti mereka, tetapi kekayaan budayanya pun lebih dari gabungan kekayaan negara-negara itu. Kekayaan itu membuat kita tidak kalah dengan bangsa asing. Kita memang dulu pernah dikuasai dan ditundukkan. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita terpecah belah. Bukan karena kita miskin, tapi karena kita tidak menghargai kekayaan kita. Karena itu, para pendiri bangsa selalu mengingatkan kita untuk bersatu. Melalui pita lambang Garuda yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu jua. Dan sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Jadi, Sumpah Pemuda, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila adalah keinginan para pendiri bangsa akan persatuan Indonesia. Tetapi persatuan itu artinya bukan menghapus budaya dan keragaman budaya kita, tapi seperti benang yang merangkai manik-manik menjadi kalung atau gelang yang cantik. Tanpa benang itu, manik-manik akan tercerai-berai sehingga tidak memiliki nilai. Tapi tanpa manik-manik, benang juga akan hilang kecantikannya. Jadi, peringatan Sumpah Pemuda harusnya membuat kita percaya diri untuk bergaul dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Makin cinta Indonesia, kagum akan budayanya, sayang akan bahasanya, dan bersyukur karena kita dilahirkan di untayan Jamrut Katulistiwa,
di tanah yang diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum. Kita tidak usah takut pada budaya asing atau mempelajari budaya asing, karena kita terbiasa dengan perbedaan. Aku bangga punya aki orang Sunda asli, enden yang lahir dan besar di Maninjau, encit yang Batak Melayu, dan Jidah yang ayahnya dari Yaman. Abangku sekolah di SMA Katolik, tapi setiap malam mengaji. Dan waktu belum COVID, tetap sholat Jumat di dekat sekolahnya. Adikku senang menonton film Mulan. Ibuku bekerja dengan orang Jepang, Spanyol, dan Amerika. Ayahku sekarang bekerja membantu PBB pembangunan listrik di Timor Leste. Aku menulis esai ini sambil mendengarkan lagu BTS dan menonton Disney Channel. Aku bangga dengan keragaman. Aku tidak takut pada perbedaan. Berbeda itu keren, karena kita Indonesia. Salam Indonesia. Demikian esai dari saya. Terima kasih Lions Club Indonesia yang telah mengadakan acara ini.